Hati yang rela, kesadaran untuk melepaskan hak. Bagaimana kita memiliki kerelaan untuk melepaskan hak kita? Mengalami pembaruan pikiran atau pembaruan akal budi. Memilih mempercayai untuk menggantikan pikiran manusia dan menempatkan firman sebagai kebenaran tertinggi melampaui pikiran dan perasaan saya. Pembaharuan pikiran itu bukan hanya menaruh pikiran Kristus saja di dalam diri kita, tetapi bagaimana ketika ada sebuah pilihan untuk mengikuti apa yang menjadi pikiran saya atau apa yang firman katakan. Disitulah kita mengalami klik pembaharuan. Mempertahankan hak tidak selalu akan menambahkan sesuatu yang berharga. Karena melepaskan hak bukan berarti kita akan kehilangan sesuatu yang berharga. Kita mesti menyadari akan kasih Tuhan yang besar kepada saya. Ketika saya sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, begitu menerima saya, mengampuni saya, tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa saya, dan Dia selalu menyediakan kasih-Nya. Kenapa saya tidak menempatkan diri saya seperti apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Tuhan? Tuhan bukan saja telah mencurahkan kasih-Nya yang besar kepada kita, tetapi Dia senantiasa mengasihi kita apapun keadaan kita. Memahami dengan benar arti mengasihi Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan atau mengasihi apapun di dalam dunia ini karena sebuah tuntutan, berarti kita belum mengerti tentang kasih yang sebenarnya. Kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena kasih Tuhan yang besar itu membuat saya mengasihi Tuhan dengan kebenaran, bukan karena sebuah tuntutan saya harus mengasihi. Kesadaran akan kasih Bapa yang besar dan memahami betapa kita adalah pribadi yang sangat dikasihinya, membuat kita aman di dalam Dia dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa dan mengerjakan panggilannya, serta memiliki kerelaan hati untuk melepaskan hak bukan berdasarkan tuntutan, ketakutan, atau motivasi-motivasi yang salah, tetapi semuanya didasari oleh kasih. Memiliki rasa aman. Kalau kita gagal atau kita saya belum berhasil, saya masih sering dikuasai oleh kedagingan saya cuma mau jawab satu hal, saudara. Tuhan tidak menghukum saudara kalau saudara gagal. Ketika saya mampu untuk melepaskan banyak hal di hidup saya, itu bukanlah suatu ukuran keberhasilan atas kehebatan dan kekuatan saya untuk melakukan kebenaran dan menjadi sebuah tujuan akhir, tetapi sebagai bagian dari sebuah perjalanan rohani saya untuk menggantikan ego dan kedagingan dengan kebenaran Allah, serta untuk menggenapi kehendak Bapa yang sempurna atas hidup saya. Kita harus belajar mempercayai kebenaran, mendasari segala sesuatu karena kasih Tuhan, sehingga untuk kita menaklukkan ego kita berani dan bisa untuk melepaskan, bukan karena sebuah tuntutan, tetapi karena dasarnya adalah saya mengasihi Tuhan dan saya tahu saya dikasihi Tuhan dan saya menginginkan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara.